Sebulan sudah Olga dirawat di Singapura dalam kondisi yang seperti tertidur. Namun walau tak sadarkan diri, ia kabarnya kerap mengeluarkan air mata. Olga memang dikenal sosok yang mudah meneteskan air matanya. Hatinya mudah tersentuh oleh peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Bukan hanya saat dihimpit beban berat seperti cobaan dan ujian, air mata Olga juga mengalir ketika perasaannya tersentuh oleh kisah asmara dalam sebuah nyanyian. Seperti saat menyanyi lagu cinta dalam perjalanan, di dalam mobil saja Olga tetap tak sanggup menahan tangis air mata. Seolah lagu yang dinyanyikannya kembali mendulang kenangan yang menggoreskan perih di hati. Di mana hati sebuah kesetiaan. Terserah lo mau apa. Gue udah capek jalani hubungan dengan lo. Gue udah kecewa sama lo, gue sakit hati sama lo. Aku bisa mati bila tak ada kamu, bila tak di sini. Aku bisa mati, akan ku bertahan. Jangankan mendulang kenangan kisah sedih asmara yang menusuk perasaan seperti tadi, menceritakan sakit yang mendera tubuhnya saja, Olga tak sanggup menahan tangis dan air mata. Namun Olga menangis karena melihat kepedulian orang-orang terdekatnya. Kesedihan orang-orang tercinta seperti ayah, ibu, kakak, dan adiknya yang mengkhawatirkan kondisi dirinya, tiba-tiba saja meruntuhkan benteng pertahanannya. Tangisnya langsung pecah ketika kala itu. Waktu badan saya masih panas, saya tidur, tapi saya melek mata saya. Saya ngeliat bapak saya masuk ke dalam kamar. Itu bapak saya nyiumin saya, nyium kening saya, pipi saya. Madep ke belakang, dia coba gitu, terus dia kelap air mata. Saya jadi sedih, saya jadi nangis, kasihan karena bapak saya kan jarang nangis. Saya ngeliat bapak saya nangis, sedih Umi. Apalagi mama saya kalau di rumah tuh nangis mulu. Kadang ngeliat saya tuh gak mau makan, badan saya panas terus. Adik saya sedih, ngeliat abangnya sakit. Itu yang bikin saya sedih gitu. Saya kan ngeliat bapak, kalau mama saya emang sering nangis, kalau ngeliat bapak saya gak pernah nangis, tiba-tiba nangis sedih. Karena saya masih punya semangat untuk pengen sehat, dan saya nggak kepingin, ya kan, hidup saya terus begini, terus saya sholat. Pada badan saya lemes, badan saya nggak kuat, saya paksain sholat. Saya yakin pasti Allah bantu saya. Apalagi saya mau bertemu dengan dia, berdoa, sholat terus, udah gitu aja. Bukan hanya saat membicarakan sakit yang mendera tubuhnya, air mata Olga juga langsung menitik ketika membicarakan sahabatnya yang tengah didera masalah. Mungkin itulah cermin sejati rasa setia kawan. Itu pula yang terjadi pada Olga ketika membicarakan tentang Raffi yang sempat ditimpa masalah dan meringkuk di balik jeruji besi BNN. Olga tak sanggup lagi menyembunyikan kesedihan hingga tangisnya pecah diiringi derai air mata. Hari kedua yang saya buat sedih, yang saya buat menangis, saya bangun tidur. Yang buat saya sedih, saya tidur, lalu saya mimpi, dan akhirnya saya terbangun. Setelah itu saya langsung menangis. Saya nggak tahu saya menangis karena apa, saya juga nggak tahu, karena mungkin Raffi kangen sama saya, mungkin Raffi pengen dijenguk saya nggak tahu. Cuma di dalam mimpi itu, di dalam satu studio dahsyat, tidak ada orang yang tahu bahwa dia datang. Karena ya mungkin saya gitu orangnya, sayang sama siapapun. Orang lain aja saya doain saat saya sholat.
Saya sholat berdoa, ya Allah, ampuni dosa temanku, sahabatku Raffi Ahmad. Kalau ini yang terbaik buatmu ya Allah, hatiku ikhlas. Tapi kalau emang ini ujian buat Raffi Ahmad dan memang kau memberikan seperti ini ya Allah, aku mohon selesaikanlah masalahnya. Jangan kau persulitlah keadaannya ya Allah. Kalau saya kan orang menikmati ya, apa yang Allah udah kasih ke saya, mau cobaan, mau ujian, mau kesuksesan, mau apapun itu, saya nikmatin. Karena saya berpikir positif, Allah nggak mungkin jahat sama umatnya, Allah pasti baik. Contoh, kayak saya sakit, saya nggak tampil sebulan, ya kan? Tiba-tiba adik saya jadi artis Bang Billy. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Jadi setiap apapun yang terjadi gitu loh, ya nikmatin aja gitu loh. Kalau saya sih gitu. Lepas dari kisah Olga yang tengah terbaring sakit di Singapura, Cakra Khan yang memiliki suara khas berhasil memikat diva negeri jiran Malaysia. Benarkah Datuk Siti Nurhaliza akan berduet dengan Cakra karena kagum akan suara khas pria tersebut? Saksikan hanya di Inten Hot News di segmen berikutnya. Selain berita Olga, dalam Intense Hot News ada kisah Cakra Khan dengan suara khasnya yang berhasil memikat diva negeri jiran Malaysia, Siti Nurhaliza. Benarkah Datuk Siti Nurhaliza akan berduet dengan Cakra Khan karena kagum akan suara khasnya? Simak kisah lengkapnya dalam Intense Hot News setelah yang berikut ini.